Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 186, Balas Dendam. Tercengang, Jordan menatap Hailey dengan mata dan mulut menganga lebar. Tentu saja, dia mengerti apa yang dimaksud Hailey. Hailey selalu dimanja. Bahkan setelah menikah dengan keluarga Husli yang kaya dan berkuasa, dia masih tetap sombong seperti sebelumnya. Dia tidak akan pernah bisa mentolerir Chaiden berselingkuh dengan para selebriti saat dia masih menjadi istrinya. Oleh karena itu, Hailey ingin membalas dendam. Pada saat ini, dia merasa bahwa Jordan juga perlu membalas dendam pada Victoria. Mereka berdua adalah pasangan suami istri, jadi apa yang terjadi selanjutnya adalah hal yang wajar saja. Tidak ada yang aneh. Namun, Jordan melepaskan tangan Hailey dan berkata, "Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Victoria mungkin baru saja mengalami kecelakaan, atau ponselnya kehabisan baterai. Dia tidak akan mengkhianatiku." Hailey sangat marah, lalu dia mengangkat tangannya yang halus dan lembut untuk memukul bahu Jordan pelan. "Kenapa kamu begitu bodoh? Dia pergi mencari mantan kekasihnya. Bagaimana mungkin mantan kekasihnya bisa menolongnya tanpa mendapatkan imbalan apapun?" Chaiden dan lelaki tua itu menuangkan banyak anggur untuk Victoria. Dia mungkin mabuk sekarang, dan lelaki tua itu mungkin telah membawanya ke kamar hotel. Mendengar apa yang dikatakan Hailey, Jordan mengepalkan tangannya sementara wajahnya memerah. Memikirkan kejadian itu membuatnya merasa hancur. Dia benar-benar ingin menanyai Victoria dan bertanya mengapa dia ingin pergi dan memohon pada mantan kekasihnya dan mengapa dia tidak bisa menunggu beberapa hari lagi. Tak lama kemudian, adik perempuan keempat Jordan akan datang ke New York City untuk mengambil alih jabatan sebagai CEO Perry Express. Saat dia datang, Victoria akan dapat mulai bekerja di Perry Express dan dipromosikan ke posisi CEO dalam waktu singkat. Hailey bertekad membalas dendam pada Chaiden, tetapi dia tidak punya kandidat yang cocok kecuali Jordan. Oleh karena itu, Hailey terus membenci Jordan. "Jordan, kamu baik sekali. Itulah sebabnya kamu diganggu wanita, tahukah kamu? Victoria Clarke hanya mempermainkanmu. Tahukah kamu mengapa dia memintamu menjadi pacarnya? Itu semua karena kamu terlalu baik. Aku telah mengkhianatimu, tetapi kau masih bisa memaafkanku. Wanita sangat menyukai pria sepertimu. Dia memutuskan untuk merayu kamu karena kepribadianmu yang luar biasa." Jordan sangat marah. "Diam. Aku memaafkanmu saat itu karena kau berbohong padaku, dan kupikir tidak terjadi apa-apa antara kau dan Tyler." Hailey sama sekali tidak merasa bersalah atau malu. "Kamu sangat mudah tertipu jika menyangkut wanita. Tentu saja, aku akan berbohong kepadamu. Beraninya kau berkencan dengan wanita berusia 30 tahun seperti Victoria Clarke. Kau hanya akan dipermainkan olehnya." Keduanya marah. Setelah hening sejenak, Hailey melanjutkan, "Oh, aku mengerti. Bukannya kau tidak ingin membalas dendam pada Victoria, tapi kau hanya takut pada suamiku, bukan?" "Oh, kenapa aku harus takut pada Chaiden?" Jordan terkekeh. Hailey sama sekali tidak tahu apa yang telah dilakukan Jordan kepada suaminya. Jordan adalah penyebab kemandulan Chaiden, tetapi tentu saja, Hailey tidak perlu mengetahui masalah ini untuk saat ini. Hailey berkata, "Jika kamu tidak takut, apa alasannya? Apakah kamu ingat ketika kita masih menikah, dan kamu memukuli Chaiden hingga babak belur, yang menyebabkan dia dirawat di rumah sakit? Apakah kamu ingat bagaimana aku dulu berpakaian rapi setiap pagi dan pergi ke rumah sakit untuk memohon belas kasihannya? Dan aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kami berdua akan berhubungan intim di bangsal setiap kali aku mengunjunginya. Dia tidak peduli bahwa aku adalah istrimu. Sekarang aku sudah menjadi istri Chaiden, apakah kamu tidak ingin membalas dendam padanya?" Jordan sangat marah, dan dia segera teringat pagi itu di mana Hailey mengenakan gaun cantik berpotongan rendah dan menghabiskan lebih dari setengah jam merias wajahnya sebelum pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Chaiden. Dasar jalang murahan Hailey. Dia kini mengenakan gaun berwarna putih halus yang membuatnya tampak seperti dewi yang murni dan mulia. Jordan sangat marah dan dia benar-benar ingin mencabik-cabik kedok polos Hailey. "Kamu tidak pantas memakai gaun semurni itu." Jordan hendak merobek gaun Hailey, dan dia bahkan ingin menyiramnya dengan air kotor. Kecintaan Hailey pada pakaiannya sama besarnya dengan kecintaan para pecinta hewan peliharaan terhadap hewan peliharaan mereka. Ia pun mundur dengan panik, lalu tersandung dan jatuh. Melihat Hailey hampir terjatuh, Jordan mulai sedikit khawatir akan keselamatan janin yang dikandungnya dan segera mengulurkan tangan untuk menggendongnya. Ia menopang tubuhnya di tanah dengan tangan kanannya, dan untungnya, Hailey tidak terjatuh. Jordan memejamkan mata dan menghela napas lega. Keadaan akan menjadi sangat sulit jika dia jatuh dan melukai janinnya. Pada saat ini, Hailey yang bertekad membalas dendam kepada Chaiden mengambil kesempatan itu untuk memberikan beberapa ciuman cepat kepada Jordan. Jordan memikirkan situasi Victoria saat ini dan tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang hal itu.
Namun, ia tidak membiarkan Hailey melanjutkan. Tak lama kemudian, dia menopang dirinya sendiri di tanah dengan tangan kanannya dan membantu Hailey berdiri. Setelah Hailey bangun, dia merasa jauh lebih puas dan berhenti mengganggu Jordan. Sebaliknya, dia berjalan-jalan di sekitar rumah Jordan dan Victoria. Dekorasi di sini lumayan. Kamu beli villa ini berapa? Sambil memegang gelas berisi air di tangannya dan menyeruput air dengan santai, Hailey mengamati sekelilingnya di ruang tamu. Dia benar-benar bertingkah seolah-olah dia adalah nyonya rumah ini. Jordan tidak menjawabnya dan hanya berkata, "Sudah malam. Kamu harus pergi." Dengan senyum puas di wajahnya, dia meletakkan gelas airnya dan berkata, "Aku tidak butuh bantuanmu untuk mengusirku. Aku bisa pergi sendiri." Jordan tiba-tiba memanggilnya lagi, "Hei. Saya harap kamu tidak mengatakan sepatah kata pun kepada orang lain tentang apa yang baru saja terjadi." Sambil tersenyum, Hailey berkata, "Jangan khawatir, aku hanya ingin membalas dendam pada Chaiden. Dia memperlakukanku dengan sangat baik sekarang, dan dia sangat menyesal. Bahkan jika kamu ingin merayuku lagi, tidak mungkin aku akan menceraikan Chaiden." Itu bagus. Jordan juga berharap hal itu benar-benar terjadi karena dia tidak ingin lagi memiliki keterlibatan emosional dengan Hailey. "Aku pergi dulu. Aku akan datang mencarimu lain kali." Hailey pergi dengan perasaan puas. Hailey telah berubah dari seorang mahasiswi yang tidak bersalah menjadi seorang wanita yang memperoleh kenikmatan karena berselingkuh dari suaminya. Jordan juga tidak dalam posisi untuk mengkritik Hailey. "Saya secara bertahap akan menjadi tipe orang yang paling saya benci." Jordan merasa mentalitasnya juga berubah. Kalau bukan karena kehamilan Hailey, dia mungkin tidak akan bisa menahan keinginannya. Begitulah dunia ini sebenarnya. Terlepas dari jenis kelamin, manusia cenderung menjadi semakin jahat dan kehilangan dasar moralnya seiring bertambahnya usia. Pukul 10.30 malam, Victoria kembali ke villa, bau alkohol menguasainya. Sayang. Victoria jelas telah minum banyak anggur, tetapi pikirannya masih jernih. Selain itu, langkahnya juga tidak goyah, dan dia masih bisa menjaga keseimbangannya. "Saya kembali." Jordan juga tidak bertindak terlalu paranoid, mungkin karena dia juga telah melakukan sesuatu yang akan mengecewakan Victoria. Dia samar-samar merasa bahwa mereka akan putus malam ini. Aku mau mandi. Bisakah kamu membuatkanku teh untuk menghilangkan mabukku? Ada yang ingin kukatakan padamu." Victoria berkata dengan suara lembut. Jordan mengamati Victoria sementara berbagai pikiran buruk terlintas dalam benaknya. Misalnya, dia bertanya-tanya apakah pakaiannya tetap menempel di tubuhnya selama beberapa jam terakhir. Tentu. Jordan pergi ke dapur dan membuatkan Victoria teh jahe lemon untuk menyembuhkan mabuknya. Victoria baru saja kembali dari kamar mandi setelah mandi, yang benar-benar membuatnya merasa jauh lebih segar. Setelah minum teh, efek alkohol tampaknya telah hilang. Di sisi lain, Jordan tetap duduk di sofa dan menunggu Victoria memberinya penjelasan. Sebelumnya, Hailey mengatakan kepada Jordan agar bersiap dicampakkan Victoria karena Victoria akan berbaikan dengan lelaki tua itu, cinta lamanya. Jordan sedang dalam suasana hati yang sangat rumit karena dia tidak tahu apakah Victoria akan memulai putus. Keduanya telah berbuat salah satu sama lain. Dia tidak ingin putus dengan Victoria. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah sepenuhnya melupakan Hailey dan malah jatuh cinta pada Victoria. "Sayang, biar aku ceritakan sesuatu padamu, tapi jangan marah, oke?" Victoria duduk di sebelah Jordan dengan piyamanya, dan aroma harum samponya tercium ke hidungnya. Jordan mengangguk. Victoria berkata, "Apakah kamu masih ingat apa yang kuceritakan kepadamu tentang aku yang menjadi simpanan seorang pria di Houston selama 3 tahun? Saya bertemu dengannya hari ini.